Ya, Iya kan? bener-bener. Iya juga. Lu juga ya. Oke. Terus kayak lebih so sweetnya lagi ya, lebih kayak makin bucinnya tuh karena ketika itu aku ulang tahun. Terus tuh dia kayak di tempat tongkrongan itu kayak bener-bener nyiapin untuk surprise aku banget, sumpah sih itu kayak Oh, ngasih kejutan di tongkrongan yang biasa iya, nongkrong. gitu lah. Terus kayak udah bener-bener, tapi itu kayak momennya kayak aku sampai sekarang nggak lupa aja gitu dari cara dia bikin aku marah apa segala Iya. macem lah. Oh, di prank gitu kalau zaman Prank sekarang. nah, betul. Ternyata dia juga udah prank ya gitu. Iya. Itu mungkin kalau dia YouTuber mungkin ya. Gak Bagus berhasil juga berarti sih, kan? berhasil banget, aku sampai kayak pengen nangis banget. Nah, aku ulang tahun nggak lama, selang sebulan apa 2 bulan ya? 2 bulan. Terus dia ulang tahun masih sama aku juga. Terus aku balik Masih ngerjain kejutan dia. lagi. Tapi kalau aku ke rumah dia, Karena kalau di sebutin tongkrongan itu malu. ya gila. Kalau di tongkrongan Karena malu. lagi libur. Oh, lagi libur. Udah libur akhir tahun gitu. Oh, jadi mau nggak mau harus ke rumah. Mau nggak mau harus ke rumah. Tapi nggak malu sama orang rumah. Gak tahu sih, udah gak punya malu. Karena saking bucinnya. Iya, Apa bucin karena banget. orang rumah juga udah tahu? Kata dia, versi dia sih katanya udah tahu, cuman aku emang belum pernah ke rumahnya. Itu juga ke rumahnya Oh, karena berarti pas sama ngasih temennya. kejutan itu baru Sama pertama kali? teman-temannya, jadi kan teman-temannya tahu rumah dia tuh. Ke situ bareng gitu, terus baru pertama kali ngobrol sama bapaknya tuh di situ. Oke. Terus gak lama Terus? ibunya datang tuh, abis pergi datang. Tapi saya nggak ada ngobrol. marah-marah. Ini ribut apa ini gitu nggak? Ih, baik banget tau. Oh, Orang tuanya tuanya baik baik banget tuh, makanya kayak Terus ada pikiran nikah di situ. iya. Oh, coy, ini gampang banget semua kayak kenal orang tua terus mikir rumah nih. Aduh, gila malu banget ya kisah hidup. Terus bareng-bareng nabung gitu nggak? Belum sampai ke situ Oh, sih, sampai belum gitu. sampai ke situ. Nah, semester 1 kelas 11 kan, semester 2 sekitar bulan apa ya? Itu pacaran udah berapa bulan itu? Hampir 6 bulanan lebih lah. Hampir enam bulan. Hampir 6 bulan baru nggak lama putus. Nah, itu tuh putusnya aku inget banget sebelum study tour. Teman-teman udah kayak udah sih udah lama pacarannya udah begini masa mau putus. Aduh, tapi gimana ya, kayak bosen aja. Kayak lama-lama bosen sih, maksudnya kayak bosen ya tiap hari ketemu apa kayak gitu kan. Iya, punya rasa bosan juga lah sampai akhirnya kayak aku tuh nggak ngeladenin. Nggak, maksudnya BBM bisa dia. bosannya itu atas tindakan si cowoknya itu ngapain? Ya aku yang pertama ngerasa bosen karena kayak gue pacaran gini-gini aja ya gitu. Udah mulai ngerasa kayak Tapi ih kan udahlah. awalnya kan nyaman. Awalnya nyaman ya, gila nggak tahu sih namanya juga hati orang siapa yang tahu. Oke, terus Terus kayak udah gitu, udahlah kayak memutuskan untuk mau putus cuma kayak dihalang-halangin sama temen-temen jangan eman lah, sayang lah bla bla. oh, ada kata-kata eman ya. Eman nah. Dulu kan kayak kalau pacaran udah lama tuh mempertahankan hubungan biar nggak putus cuma karena udah lama bareng, Oke. ya kan? Terus juga didukung sama teman-teman juga. Iya, Ini maksudnya teman-teman ngerasanya kalian itu pacaran udah cocok ya? mungkin sih, Ya, mungkin. karena siapa yang ngedukung sih? Iya sih. Kalau nggak ngedukung kan mungkin kayak teman-teman waktu pas pacaran pertama. Iya, putus juga nggak apa-apa gitu kan ya. Oke, terus Nah terus udah gitu tadi tuh belum, akunya dideketin orang lain. ada yang deketin. Sampai aku bohongin dia tuh kayak dia tuh percaya aja sih tuh, aku yang ngerasa berdosa banget kayak udahlah putus aja, gue tuh udah kayak jahat banget sama dia gitu. Oh, berarti bukan karena bosen dong, karena emang ngerasa jahat udah pernah ngebohongin. Iya, ditambah bosan, terus udah aja terus kayak orang-orang udah nggak usah, jangan mau study tour juga, nanti study tour ke Bali kan kita waktu itu. Masa di Bali jomblo, kadang orang-orang suka ngejekin oke. gitu kan. Jangan gitu sih kata aku tuh, gimana sih kalau udah kayak bosan aja. Setelah aku bosen jarang ngeladenin chat dia, males banget. Terus akhirnya baikan, sempat luluh lagi tuh aku kayak nggak chat sama dia, kangen juga ya gitu. Semua masih labil parah sih, parah itu labilnya gitu. Itu nggak chat berapa hari? Ya ada 3-4 hari, pokoknya itu tuh kayak sekitar seminggu itu aku kayak dilema banget, harus putus enggak kayak gitu kan. Udah kayak gitu kita Itu karena bosen kan, belum karena karena ada yang bosen. deketin. Masih karena bosen nih. Nah, pas ketika itu udah nih baik lagi hubungannya, jalan lagi, balik bareng lagi. Tapi belum apa? study tour kan? Belum. Masih bayar study tour gitu lah biasa. Oh, nyicil-nyicil. Nyicil. Nah, udah kayak gitu, dianya kayaknya yang balik bosan karena dia yang jutek, jarang bales segala macam. Terus udah deh, jadi di situ ada cowok baru masuk ke aku. Cuman aku masih kayak mempertahankan dia.
karena sayang lah udah lama kita mau study tour, kemakan juga karena mau kemakan omongan orang. Karena takutnya di Bali jomblo. Jomblo. Siap. Terus gak tau gimana ya itu. Pokoknya tiba-tiba dia tuh kayak, oh kayaknya aku tuh kayak berontak gitu, kayak kenapa tuh udah akhir-akhir ini tuh jutek. Oke. Gitu-gitu Itu alasan putus. Nggak, maksudnya bisa ngomong kayak gitu karena emang pengen putus. Ya aku di situ tuh awalnya bosen sampai mengembalikan keadaan untuk seperti biasa lagi, terus tiba-tiba dianya kayak jutek, dianya lama bales apa segala macam. Terus mengambil kesimpulan kalau dia deket sama cewek lain. Enggak, aku kayak ngerasa ini dia kayak waktu aku kemarin bosen. Oke. Terus aku bilang, kok bosen ini? Nah ternyata dia bilang ke akunya karena waktu itu aku gituin dia, dan sekarang nggak tahu deh dia bingung sama perasaan dia harus putus apa enggak, kata dia gitu. Oh, maksudnya dia itu kayak balas dendam gitu. Kayak balas dendam, tapi sebenarnya bukan mau balas dendam, tapi terjadi gitu aja gitu loh. Kayak ya kalau kamu ngerasanya sama kayak waktu kamu dulu ya aku nggak tahu gitu, tapi yang jelas aku sekarang bingung harus gimana sama kamu, harus bertahan atau enggak, kata dia gitu. Terus aku kayak ya udah mending udah aja gitu, udah deh di situ. Udah sampai ternyata kita study tour 1 bis. 1 bis terus jadian lagi. Sedih banget. Oh, nggak jadian? Nggak jadian, cuma kan kayak gimana sih biasanya. Jadi karena dulu kalau nggak salah tapi itu nggak diatur kan? Emang 1 bis itu emang kebetulan. kebetulan. Berarti sama kayak waktu ke tenda tadi. Iya. Serba kebetulan guys di sini guys. Terus? Nah, 1 bis tuh ya biasa kan kalau di bis pasti cewek depan cowok belakang. Cuma kan ada beberapa cowok yang terusnya kita kadang nyanyi apa gitu bareng. Ya aku tuh mau ke belakang nggak enak, dia juga mau ke depan kayak nggak enak gitu kan, kayak canggung banget. Terus tapi kan karena di situ wali kelas aku tahu, pasti kan otomatis wali kelas aku sama wali kelas dia 1 bis kan. Wali kelas aku kayak tapi belum tahu kalau di belum posisi tahu kalau itu putus. Oke. Terus kayak wah ada Fariza sama terus Iya, oke. kalian enak banget 1 bis, kayak teng nggak tahu harus apa gitu. Terus kayak yang lain iya kayak gini tapi nggak ada yang nggak ada yang ngoperin udah putus pak gitu, kan? nggak ada, diem semua kayak iya orang pak tahu? Teman-teman dekat sih maksudnya yang kayak setongkrongan sih tahu. Oke. Nah terus tiba-tiba maksudnya kayak Itu berapa hari setelah putus? Maksudnya kalau berapa nggak hari salah putus, ke terus Bali study itu tour? sekitar April, aku putusnya Maret. Berarti sebulan setelah putus baru study tour. Sebulan kurang lah, sebulan kurang. 20 harian lah. Segitu lah. Iya. Itu tuh Tapi isu belum beredar itu tuh. belum, nggak tahu sih, nggak ngerti kenapa ya itu kayak Apa karena emang orang-orang udah ngerasa kayaknya orang ini cocok, udah lah nggak usah dipikirin iya, lah, karena kayaknya masih sebelumnya lanjut. sering bareng juga, terus kayak si cowok ini juga kayak nggak neko-neko gitu orangnya, biasa aja. Jadi ya begitulah. Nah sampai wali kelas aku tuh takut banget aku pindah tempat duduk bareng sama dia, Gara-gara takut balik. gara-gara Takut dia kan belakang. dia kan tahu aku sama dia pacaran nih. Nah takut banget salah satu pindah gitu lah. Terus kayak, Oke. jadi kayak nge-warning teman sebelah aku sama nge-warning teman sebelah dia, jangan sampai ya kalau ada yang mau tukeran sama Fadil sama si itu, nanti mereka duduk bareng, nggak boleh, bukan murid lah kayak gitu. Apa sih kita udah putus juga gitu. Dramatis dramatis gitu ya. tau kayak gimana. Terus kayak dia kadang kan bis berhenti terus ada yang mau kencing dah kayak gitu. Nah itu tuh kadang pintu bis cuma depan yang dibuka, jadi kayak mau dia nggak mau lewat di nih, depan dong? iya lewat sebelah aku nih. Terus kayak Gimana, gitu. sehat gitu? Enggak. Oh, Enggak sama sekali enggak dong. Terus kayak Tapi berharap ditegur. berharap, Oh, oke. Karena emang pengen biasa aja. iya pengen biasa aja gitu. Bukan Dan karena emang pengen balikan. Ya takutnya kan sayang nggak sih udah sampai Bali tapi nggak ada foto berdua gitu. sebenarnya sih di situ aku mikirnya Pengen balikan. mungkin nggak ya balikan, terus Oke. kayaknya enggak deh. Tapi dianya tuh kayak yang mau ke aku, mungkin dia tahu ya gimana sih aku tuh katanya mukanya jutek. Jadi menurut dia tuh akunya marah sama dia. Padahal Kira-kira ekspresi mukanya tuh iya datar. kayak gini aja. Jadi dia juga akunya gengsi mau Dianya- kayak foto bareng kayak atau negur atau gimana. Dianya ngeliat aku kayak orang marah gitu karena kan Jadi mau negornya juga nggak enak gitu. jadi udah aja di Bali gak ada foto berdua, nggak ada nyapa. Tapi berharap foto berdua. Berharap sih aku. Dari pas waktu di Pas di waktu situ. pertama kali aku tahu aku sebis itu tuh kalau nggak salah H-2 atau H-1 pas dikasih tahu nomor kursi segala macam kayak Kayaknya gitu. kita bisa bikin momen di Bali deh gitu pikirnya. Iya ya. Terus Sebenarnya sih mikir gitu kayak ya minimal ada fotonya gitu. Kayak teman aku juga, teman sebangku aku kayak bilang, sebangku yang di bis, mau foto bareng nggak? Nanti kalau mau aku yang bilangin, tahu pasti Rama gengsi kayak gitu Oh, kan. Terus oke. kayak aduh enggak kataku gitu kan. Allah jangan kayak gitu.
ya udahlah nggak usah kata aku gitu. Ya gengsi sih sebenarnya, cuma ya udahlah itu di Bali. Tapi nggak ada omongan-omongan dari cowoknya atau dari teman-teman cowoknya, Jas ini mau foto nih, nggak gitu-gitu? Ada sih, Ada. cuma kayak ngegodain gitu. Cuma kan nggak mungkin sih kayak langsung nyamperin dia gitu nggak sih? Oke, iya sih benar. Iya, nanti kira gue yang agresif kan, gila banget. Oke, Iya kan? terus Terus ya udah gitu aja, dan sampai sekitar sebenarnya biasa aja. Ketika aku tahu dia sebenarnya situ aku udah punya pacar lagi, tapi sama siapa ya? abis dari study tour. Iya, sampai lupa dong mantannya. Berarti jadiannya setelah study tour. Iya, setelah study tour terus kita Deket lagi sama orang. kuliah. Lupa, please lupa banget. Apa di situ cuma gebetan doang, tapi deket gitu deh, deket banget gitu maksudnya kayak Pas orang di study tour pacaran. apa setelah study tour? Setelah study tour, tapi bukan sama anak sekolah yang sama. Oke. Berarti Terus- sama Siapa ya? Lupa. sama ini satu eskul. Kak, gak. Kayak lupa banget sih. Sumpah ini saking apanya ya? Lupa. Asli. Tapi itu kelas 2 tetap. Masih kelas 2. Kelas 2. Pokoknya aku tuh lupa sih. Asli lupa Berarti itu banget. pacaran kelas 3 apa masih kelas 2? Kayaknya kelas 3 deh. Aku tuh setelah sama dia kalau nggak salah malah banyak yang nggak jadiannya. Kayak cuma deket-deket. Tapi orang-orang pada tahu nih aku deket sama dia, aku deket sama ini itu, tapi nggak jadian kayak gitu. Oh, cuman banyak gebetan doang. Iya gebetan, Tapi nggak jadian. Nggak jadian. Sama yang tadi lupa nggak Lupa jadian? nggak tahu siapa ya ini. Nggak, masih jadian apa enggak? Kayaknya enggak deh, deket doang. Tapi orang-orang tahu aku deket sama orang itu gitu. Tapi orang-orang juga kayak bingung sebenarnya jadian apa enggak gitu. Terus pas si cowoknya ini tahu punya pacar? Dia tuh punya pacar, kakak kelas. Aku ngerasa sakit hati dong, nggak tahu kenapa kayak. Oh, dia suka sama kakak kelas. Jadian malah. Oh, jadian. Tiba-tiba jadian, nggak tahu deketnya kapan. Nah terus kan aku kayak nggak ikhlas gitu kan kayak. Ya Oh, berarti Allah. masih sayang ya? Kayaknya ya. Kayaknya. Sampai sekarang sih. Enggak sih kalau sekarang Oh, mah. kalau sekarang nggak. Nah terus kayaknya dia tuh udah mau kayak, ih masa dia sama ini sih. Terus mana gitu kan bisa Masa teman-teman. kenapa bisa sampai nggak ikhlas itu? Apakah Nggak tahu. Apa Nah karena si cowok awalnya ini lebih kurang dari kita? iya sih awalnya gitu pikiran Oh, jahat gitu. gue gitu. Kayaknya lebih cantik gue daripada orang ini. Kayak gitu nggak? Ada pikiran jahat gitu sih. Oh. Terus ditambah lagi ketika itu kan ini masa pacarnya si ini. Pas juga sama teman-teman, ih gila alay banget ceweknya, ih gila jelek ini mending lu nih. Oh, ada dialog kayak gitu juga ya? Iya. Jadi kan akunya kayak makin iya Oh, itu iya. dikompor-komporin sama temen? Iya, heeh. Terus? Biasa dulu kan kebanyakan makan omongan orang kan. Terus kayak ya udah makin gak ikhlas aja. Gak ikhlas banget. Terus yang dilakukan ngelabrak ceweknya. Apa lu udah Enggak. deketin mantan gue? Enggak juga sih karena posisinya mantan. Malu juga kan ngapain dulu gue pacarnya gitu ya elah malu banget. Enggak, maksudnya kalau di TV-TV kan biasanya ngelabrak gitu. Enggak Kalau masih siap. sayang. Karena posisinya mantan. Karena posisi mantan. Iya, Kalau jadi misalnya emang- pacar mungkin Oh. lebih dari itu. Abis ya. Tapi stop di situ. Iya udahlah di situ. Terus kelas 3 aku pacaran sama siapa ya? Udah itu mah biasa-biasa aja pas sama di kelas pacaran. Ya biasa-biasa pacaran aja, gak ada. Emang karena aduh kosong nih hari-harinya ngapainnya? Ah, pacaran gitu. Enggak sih, cuma karena ya udah kayak dia yang deketin apa gitu-gitu. Oh, iya bener-bener aku pernah. Nah itu aku jadian sama adalah anak SMA sana tuh yang agak kota sana. Anak habis lah. Katanya sih gitu. Oke. Nah jadian Itu bisa sama kenalnya gara-gara dia Tinder. dulu saya SMP sama aku. Tapi adik kelas. satu Terus- SMP tapi dia di kelas. Terus dia di SMA itu, aku di SMA 4. Ya udah, apa tiba-tiba ngechat apa gitu dulu, ya namanya juga dulu. Nggak, maksudnya bisa tiba-tiba ngechat itu gimana? Dulu tuh zaman apa sih? Udah Instagram kali ya? Twitter. Aduh, Twitter, kalau Twitter ya. ada. Twitter BBM yang jelas. Ya kayak gitulah, terus tiba-tiba kayak apa sih? Invite gitu. Kayak yang Terus lain deh waktu itu ada di lain. lain juga ada, lain ada, bener. Nah, ya pokoknya tiba-tiba kayak dia ngechat apa-apa. Kayak sekarang mungkin orang bisa deket dari DM karena mungkin nge-replay story Oke. gitu kan. Ya dulu apalah nggak ngerti itu pokoknya. Oke, tiba-tiba chatan. Iya ada gitu. Nah, dia tuh mantannya teman dekat aku waktu SMP. Ketika aku pacar sama dia, Itu baru tahu ketika dekat. enggak jadi aku tahu nih dia mantannya teman dekat aku. Pas aku udah jadian, aku tuh sebenarnya kayak bingung
kalau si cowok ini deketin aku, cuman aku takutnya jatuhnya kayak kepedean gitu, ngerti gak sih? Oh, iya. Karena di Karena situ belum pasti dia ngerti. belum nembak, Oke. ya kan, belum nembak, belum tahu sampai mana nih gitu kan, mau temenan doang atau PDKT-an doang atau sampai jadian. Jadi aku tuh gak bilang di situ ke temen aku. Tiba-tiba jadian lah di situ, jadian. Terus kayak aku bilang nggak ya, tapi kalau dia tahu dari orang lain pasti bakal marah. Jadilah aku bilang, aku main ke rumahnya terus cerita, terus malah si cowoknya yang marah, si teman akunya biasa aja, kayak oh ya udah gitu, ya udah jalanin aja kalau sama-sama sayang bla bla. Gak marah tuh, oke. Makin setelah itu makin sering aku main sama dia jadinya, setelah kontekan lagi, setelah gitulah. Malah si cowok aku yang itu marah dong. Yang cowok yang Cowok yang ini jadian itu sama aku. marah gara-gara Kenapa sih kau main sama mantan aku? Gitu. maksudnya bisa ngomong kayak gitu atas dasar apa? Apakah emang mantan si cowoknya itu jahat atau gimana? Gak ngerti kata dia. Maksudnya kayak dia tuh gak suka aja kalau aku sering-sering main sama mantannya yang itu. Aku gak ngerti maksudnya story mereka gimana putusnya atau gimana. Aku gak ngerti lah pokoknya intinya. Intinya ngelarang. Heeh. Berarti si cowok yang sekarang waktu pas pacarnya itu kayak cowok yang pertama waktu SMA. Cuman kalau aku main sama si mantannya doang, selebihnya enggak. Oh selebihnya Kayak aku emang main sama yang larangnya lain. cuman main sama mantannya Sama doang. mantannya doang gitu. Terus Terus kayak aku tuh kayak bingung. Udah aku kan orangnya udah jadi paling males kan kok kayak diatur-atur gitu. Nah, tapi posisinya sama yang ini tuh aku kayak sayang gitu. Aduh gimana dong gitu, tapi dia ngatur-ngatur. Nanti keberlanjutan gak ya gitu kayak yang dulu. Gimana ya, pokoknya kayak ngadepin cowok kayak gitu tuh kayak bingung aja. Kalau nggak sayang sih ya is okay lah gitu bakal dilepasin, tapi ini berarti maksudnya emang sayang. kedepannya itu traumatik dari yang Iya, pacar pertama itu yang waktu SMA iya, ya. iya itu bikin trauma banget sih. nggak Bikin trauma ngerti. banget. Banget. Sampai sekarang Sekarang sih nggak terlalu. nggak terlalu. Karena sekarang aku udah ngerasain bucin. Oke. Oh bucin kedua kalinya berarti. Iya. Kan awalnya waktu SMA. SMA tuh yang sama yang kelas 11 itu. Nah setelah kuliah tuh ada aku bucin sama orang, bucin banget sampai berarti Lebih aku tuh dari waktu SMA. Lebih parah lagi. parah banget, sampai nangis, Oh sampai nangis. sampai udah kenal ibunya, main ke Sampai pengen putus, rumahnya. mohon jangan putus gitu. Apa sih kayak Ira tuh mutusin kita, sadar nggak sih gitu, kayak kita tuh udah sejauh itu ya kayak Oh sampai nggak seterimanya itu ya? karena tuh kita tuh udah ngejalanin maksudnya kayak si ibunya dia udah tahu nih. Oke. Terus kita udah kayak apa sih, kayak orang zaman sekarang gitu liburan keluar kota kayak gitu. Oh sempet juga ya? Iya, udah kayak gitu lah pokoknya, jadi kayak jalan-jalan bareng. ini tuh iya nggak sih gitu. Di folder galeri tuh udah banyak lah pokoknya. bukan. Udah banyak banget. Ya, Oke, udah kayak terus? gitu lah. Jadi kayak Berarti jalan-jalan ke Curug berdua gitu sempet juga berarti kan? ke Bandung dong kita. Ke Bandung. Serius. Nggak maksudnya ke danau, ke Enggak, gunung gitu? enggak sampai gitu kayak. Oh berarti city tour ya? Ke kota-kota doang? Iya, ke zaman itu ke Lembang. Iya, ingat banget aku ke Lembang kan. Ya gitu. Lembangnya rada atas lah. Sama teman-teman ini, sama teman-teman ini, aku ngajak teman-teman aku, dia ngajak teman-teman dia juga. Tapi ya di situ yang pacaran ya aku sama dia gitu. Tiba-tiba kayak dia mutusin aku gitu. Cuman Mutusin di Lembang? enggak, mutusinnya di Cirebon. Abis jalan-jalan di Lembang? Iya, sekitar sebulanan, tapi 2 bulanan, 2 bulan setelah bulan di itu. Lembang. Cuma kan kayak itu tuh aku pernah ke pantai di mana ya? Di mana sih? Pokoknya aku pernah ke pantai. Emang Pantai bukan putih. pantai bagus, kayak Kuta bukan. enggak. Oh, enggak. Biasa aja. Biasa aja. Cuma karena mau jalan-jalan aja, maksudnya kayak mau main tapi gak ada tujuan, akhirnya jauh gitu kayak misalnya ke Kuningan Intinya tapi ke mana intinya ke gitu. pantai lah. Nah, terus kayak aku tuh ngerasanya ini baru kali ini nih aku punya pacar yang sampai kayak jalan-jalan sampai keluar kota, terus sampai mamanya udah kenal apa segala macem. Terus tiba-tiba udah gitu aja. Itu kayak aku tuh ngerasa itu tuh emang bucin parah sih, kayak dia mau ke rumah aku tiap hari juga kalau ladenin aja, ya udah ke rumah aja gitu. Tapi orang rumah sama-sama tahu? Iya, Oh, tahu. mungkin itu ya atas dasar bisa bucin itu Bisa gara-gara bucin itu ya? mungkin ya. Iya sih. Kan biasanya kan kalau orang rumah udah welcome gitu kan kayak asa. Iya, Jadi kayak mempertahankan hubungan itu mungkin bukan atas dasar sayang lagi ya, mungkin aduh nggak enak nih sama nggak enak juga, keluarganya, bener sih. atau nggak enak karena ada sesuatu yang bisa bertahan walaupun emang udah nggak sayang pada saat pengen putus itu ya nggak sih? Iya bener. Iya. Jadi kayak enggak, maksudnya iya gimana ya? Semua yang udah dijalanin sama dia aja gitu. Bikin nggak mau putus gitu. Dan itu aku Berarti cowoknya baik dong. Iya baik sih di situ, karena emang awalnya dia tuh ngontek aku karena emang niatan mau pacarin aku kata dia mah. Jadi itu dia Pertama ngontek. kali ngehubungin. Udah niatan kalau dia tuh bakal mau pacarin aku. Jadi dia emang udah niatannya tuh begitu sampai kayak
ibaratnya apa ya, kayak orang Kayak pacarin lebih doang berarti kan. ya nggak tahu sih, pokoknya Kan intinya aku pacarin. iya. Jadi Cuma kan kalau nikah mah sama yang lain. ya nggak tahu kalau Ya kan kalau misalnya Iya, iya. konteksnya karena emang saya mau nikahin mungkin tapi endingnya kayaknya kan nikah. kayaknya umurnya masih jauh banget nggak sih, itu kayak baru aku semester 2 apa semester 3. Pas kuliah itu. Jadi kayak masih jauh aja gitu kalau untuk mikir. Mungkin kalau sekarang ada mungkin yang mikir kayak gitu. Iya. Cuma kalau waktu itu kan kayaknya apa sih gitu kan. Nanti dulu gitu. Apa ya? Jadi kayak gak ngerti sih, kayak ngebikin bahagia aja. Apa yang ya gitu karena Berarti secara dia. nggak langsung sudah menemukan support system ya si orang ini nih. Iya, heeh. Karena pacaran-pacaran sebelumnya itu kan tidak mendapatkan support system. Jadi kalau yang waktu pas SMA kan ngelihat dia aja tuh udah semangat gitu. Iya, Ya, kalau pas SMA kan ngelihat dia, aduh males sih, jauh sih, Iya. please, gitu ya. Mungkin kalau waktu pas kuliah, kayaknya dia tuh bisa yang lagi bete cuman ketemu doang bisa semangat. Gitu. Iya benar sih. Berarti waktu kuliah itu Waktu kuliah baru bener-bener nemuin ngerasain support ini system bucin kayak gitu nih tuh. gitu. Heeh. Bucinnya tuh ketemu deh di situ. Terus nah itu deh pertama kalinya aku ngerasa bucin parahnya. Kalau SMA sih masih ngerasa kayak yang waktu sama anak kelas 11 itu karena saling ngebalance aja gitu. Jadi kayak akunya begini ya dia begini juga gitu. bucinnya karena adil ya. Kalau sekarang emang bener-bener sayang. Iya gitu. Aduh parah banget. Dan aku inget banget ya itu diputusinnya ketika aku lagi ada mata kuliah. Aku kan kalau masih di kelas binder satunya buat nulis, yang misalnya halaman sini, HP tuh di sini di yang sebelahnya gitu Oh, kan. iya. Tiba-tiba dia Jadi jangan sampai chat dia itu dibalas dengan waktu yang lama. iya. Gila kan, sebutin itu dong gue. Far. Oke, terus Oh my god. lagi kuliah, oke, terus Terus ada kayak aku mau ngomong serius kata dia. itu pas lagi kuliah. Lagi kuliah parah. Oke, terus. Udah kan aku balas. Tapi sebetulnya nggak ada ribut-ribut apa gitu kan? Maksudnya adem-adem aja. Adem-ademin ya masalah-masalah berantem biasa gitu. Berantem biasa terus kayak ya udah nih maafan. Terus dia tuh kayak orangnya tuh lucu banget. Lucu tuh kayak kalau misalkan siang marahan, terus kayak malam kan nanti tidur, pasti ngucapin kayak gitu. Dan itu pasti kayak nge-flashback apa yang kejadian tadi siang. Atau misalkan sore ke malam tuh kita habis nonton, nanti pas ketika dia ngucapin selamat tidur gitu-gitu, dia tuh selalu nge-review apa yang kita lakuin hari ini. Terus kocak banget. Dan itu tuh kayak bikin aku tuh tiap hari tuh kayak bahagia gitu. sayang aja terus gitu. Kayak gila per menit yang Oke, terus kayak per menit yang aku lakuin sama dia kalau berkesan itu tuh kayak bakal dirangkum ketika malam. kayak berisi ceritanya itu sudah ditulis di binder terus dibacain lagi. Ya mungkin gitu kali ya. Aduh nggak ngerti, pokoknya dia tuh kayak nge-review gitu ketika malam. Nah walaupun kayak marahan tuh pasti ada minta maaf yang kedua kalinya tuh ya ketika malam, maafin ya kalau aku begini nanti. Maksudnya kayak aku nggak akan begini atau enggak kalau dia lagi nasehatin aku, kamu lain kali jangan begitu lagi, bagaimana kayak gitulah. Nah tiba-tiba ketika lagi kuliah itu dia tuh kayak bilang mau ngomong gitu. So, aku bilang mau ngomong apa gitu kan. Aku masih kayak nanggepin santai. Pas kuliah kan. Iya karena lagi fokus sama mata kuliah, fokus sama HP juga bingung gitu. Terus tiba-tiba bahasa lama ada, kalau nggak salah itu mata kuliah 2 SKS, sampai akhirnya sekitar 15 menit lagi mau selesai itu mata kuliah baru dia balas. Dan itu panjang lebar jadi kayak nggak kelihatan di sini gitu loh. Kayaknya nulis cerpen gitu. Apa nih gitu. Aku langsung buka tuh line-nya di line. Aku buka line-nya. Jadi seketika pelajaran itu udah nggak dilirik lagi ya? Iya. Selayar HP segitu tuh isinya chat semua, gitu. Chat dari dia semua. Gitu. Kok tulisannya gini? Jadi tulisan Kok panjang itu intinya mau putus. Iya. Oke, terus kenapa cuma nggak bilang putus doang gitu biar nggak pusing? Gila dong, setiap malam aja nge-review kan gimana mau Terus udah kan? Oke, terus Aduh, kayak ini apa sih, maksudnya kayak aku tuh kayak masih ngeliatin. Sudah, aku langsung pegang tangan teman aku. Ini pelajaran udah saya belum, mau nangis. Kenapa? Kata temen aku, kenapa? Mau nangis dong, ini gimana? Aku langsung jongkok di bawah seketika ngumpet. Itu kayak dosen aku kayak lagi
ngerangkum materi hari itu dan akan udahan tuh mata kuliahnya. Cuma tuh kayak lama banget ngomongnya. Aku nahan nangis gak bisa, terus akhirnya aku jongkok di bawah terus nangis. Kayak teman-teman aku langsung ngerubung gitu kan. Kenapa? Nggak bisa cerita banget di situ, kayak bingung. Ini mau dibahas apa juga aku masih bingung. Kayak sakit hati banget di situ kayak. Nggak, maksudnya alasannya tuh make sense nggak? Karena dia mau kuliah di luar kota, dia tahu aku orangnya gak bisa LDR. Terus? Dan udah sebutin ini. Dia juga kayak ngerasa dia kuliah di luar kota. Iya. Dia di kelas jatuhnya. Oh, jadi adik kelas. Iya, makanya itu kan aku berarti semester 3 berarti gitu dia kan. SMA? Apa dia semester 1? Dia baru mau masuk itu loh. Baru mau masuk kuliah. Oh. Nah, udah kayak gitu kan aku jadinya kayak gini, kayak ngerasa aku berarti hitungannya waktu itu tuh pacaran sama anak SMA? Tapi sudah sedewasa itu berarti ya? Iya. Oke, terus. Bener. Nah, nggak, maksudnya anak SMA bisa jalan-jalan sampai Bandung gitu loh. Iya, Itu iya. Gitu. Kayaknya kalau yang kayak jalan ke Bandung, kayak ke Jogja itu baru-baru akhir-akhir ini kan orang-orang yang maksudnya kayak orang-orang yang pacarannya udah lama terus jalan-jalan gitu ya nggak sih? Di Instagram posting. Nggak, kayaknya kalau anak SMA kayaknya jarang deh. Iya, maksudnya anak-anak kuliah kan, anak-anak sekarang kan. Nah, ini makanya gitu kayak bagi aku tuh dia udah romantisnya udah di 99% gitu ketika itu ya. Jadi kayak dia tuh ngerasa nggak, maksudnya kebayang ngomong sama ibu itu, "Mam, besok mau jalan-jalan sama ini." Karena dia tuh tapi mamanya tahu. Kalau mama dia tahu, kalau orang tua aku enggak. Dia tuh karena emang punya saudara di Bandung juga, jadi kayak suka nyetir bolak-balik gitu. Karena kan emang dia udah nggak ada bapaknya tuh. Jadi kalau kayak apa ya, lebaran, liburan sama keluarganya ke Bandung, yang bawa mobil dia gitu. Jadi udah terbiasa kayak nyetir jauh kayak gitu. Jadi kalau misalnya diajak jalannya ke Bandung mungkin ya udahlah. Ya udah biasa gitu mungkin kan. Kalau ke Bali itu mungkin jadi masalah ya. Aduh. Okay. Nah terus kan di situ kayak apa ya? Dia mau kuliah di luar kota, dia tuh ngerasa gak akan bisa LDR sama aku karena dia ngerasa dia udah sebutin itu sama aku, jadi gak mungkin nih kita punya pacar yang jauh menurut dia. Ini gak kuat LDR itu siapa, dianya apa? Sebenarnya dua-duanya, tapi kan akunya posisinya kayak udah sayang gitu bakal. Jadi kalau misalnya LDR pun ya udahlah nggak apa-apa gitu pada saat itu. Iya, aku mikirnya gitu kayak ya bakal berusaha segimanapun untuk mempertahankan hubungan. Iya, okay, mau LDR juga ya udah coba jalanin dulu. Kalau emang dua-duanya sama-sama nggak kuat, baru dia putus gitu loh. Mindset itu alasan dulu. yang masih bisa diterima lah pada saat itu ya. Nah tapi dia tuh kayak udah nggak siap dulu. Kayak udah deh gitu kayak kita. Tapi itu posisinya dia tuh bilang sebenarnya dia tuh masih sayang sama aku tapi harus putus gitu. Jadi kan akunya juga kayak, hah, gimana dong gitu. Tapi kayak, mencoba untuk mempertahankan ya? Iya banget. Itu aku mempertahankan banget sama. Maksudnya deketin mamahnya gitu? Enggak sih, kalau sampai segitunya kayak aku masih gengsi juga kalau kayak gitu. Cuman lebih ke ini apa namanya, terus chat dia, terus kayak apa ya, dia pokoknya udah bucin banget. Itu pas udah putus? Pas masih hari itu kan berarti kayak pagi gitu, enggak sih, sebelum zuhur gitu deh. Terus kayak misalnya gini, ini tuh hari Rabu, nah hari Jumatnya pokoknya lusanya tuh dia bakal berangkat tuh keluar kota gitu untuk kayak daftar ulang apa ya, gitu deh. Gitu nah di situ tuh kayak yang apa ya gitu, sampai ya sampai malam juga aku tuh kayak masih chatting yang pokoknya kita nggak putus deh gitu, nggak putus pokoknya, nggak mau gini apa segala macem gitu. Terus dia juga kayak bilang sebenarnya dia juga nggak mau kalau dia nggak kuliah di luar kota mungkin dia nggak akan ngelakuin ini gitu kata dia. Terus kenapa nggak kuliah di Cirebon aja? Dia mau di mana sih, di UGJ? Dia nggak mau banget tahu di UGJ. Nggak ngerti deh. Mungkin pada saat itu kuliah di luar kota itu termasuk kuliah yang dia idam-idamkan mungkin. Iya mungkin ya, jadi kayak jadi lebih memilih kuliah deh, iya jauh gitu. Iya gitu sih. Kalau kata kasarnya gini, dia itu lebih memprioritaskan sekolahnya daripada saat masa pacarannya itu. Iya sih, ya wajar lah kalau ya, kayak gitu. Ya, cuma putusnya itu loh yang gak wajar. Maksudnya kayak ya udah, orang mah kayak aku tuh di situ pikirannya jalanin dulu udah. Tapi nanti bakal sakit hati nggak sih ketika nanti udah di sana terus dianya malah tak pacaran, terus putusnya itu gara-gara ada dianya malah pacaran. Orang ketiga gitu. Iya sih. Cuma kan itu posisinya
karena di situ ada kata-kata dia sebenarnya masih sayang gitu nggak sih? Jadi kayak ya udah sih, kenapa lu tuh nggak Enggak, pertahanin mungkin sayangnya aja? itu pada saat itu, tapi nggak tahu di sananya gimana. Ya iya sih, kan emang nggak tahu ya ke depannya gimana, cuma kan Nggak, maksudnya lebih bisa menerima alasan putusnya karena sekarang aja, ya udah nggak apa-apa kita putus baik-baik ini karena ini, daripada nanti pas putusnya itu gara-gara Ada di orang sini aku ketiga ada gitu. yang bisa lebih bikin aku nyaman. iya sih. Ya kalau Lebih pikir ke sakit situnya mana? sih iya. Iya sih kalau Ya, pikir ke terus? situnya mah. Tapi gimana ya, kayak ya pokoknya ketika itu intinya kayak nggak terima aja kalau untuk putus, karena itu kayak baru ngerasain banget bener-bener bucinnya. Kan nggak mungkin karena pada saat itu momen bahagia yang kemarin-kemarin itu jadi terulang nggak sih, jadi teringat. Iyalah pasti, Iya kan? parah banget itu mah, gila. Kayak seumur hidup gue pacaran baru kali ini nih sama nih orang gitu, terus tiba-tiba mutusinnya kayak gitu di kelas pula lagi belajar. Ya sebenarnya di kantin lo bisa langsung nangis gitu. Iya kan, atau di rumah kayak baru nyampe rumah atau gimana, ini masih belajar, gila sih. Gak habis pikir banget. Terus habis itu? Padahal itu dia termasuk cowok posesif juga sih kalau kata aku. Di situ aku sempat ngejauhin teman-teman cowok aku karena dia cemburu. Tapi kan atau sayang juga. Sama. Iya, heeh. Jadi gitu ya, kalau misalkan kayak mau bucin, mau posesif, mau gimana, kalau selagi balance, selagi dua-duanya mau, kayak nggak ada masalah gitu nggak sih? Enggak, kalau kata Ama mau cowoknya atau ceweknya posesif sebenarnya nggak masalah. Tapi sebenarnya yang jadi masalahnya itu ketika yang diposesifkannya itu bisa terima apa enggak. Iya. Ketika Iya, bisa bener. terima nggak akan jadi masalah. Ketika nggak bisa itu yang jadi masalah. Karena salah satu orang dalam hubungan pacaran misalnya, ada salah satu orang yang entah cewek entah cowoknya itu posesif, itu tuh bisa jadi filter. Posesif itu Iya, bisa iya. jadi filter. Karena ya kita nggak bisa mungkiri kalau emang kita udah sayang berlebihan kita bakal posesif. Siapapun itu Iya sih. udah bakal posesif, udah pasti. Ya mungkin takaran posesifnya aja yang beda. Yang beda, iya sih. Mungkin kalau ya mungkin kalau sekedar cuman sayang ya mungkin posesifnya cuman sekedar ya posesif yang nggak masuk akal lah, nggak boleh dianterin Iya, pulang lah, bener, apalah. bener, Mungkin bener. kalau emang udah sayang banget ya posesifnya mungkin jangan keluar malamnya. Mm-mm. Terus posesifnya itu Iya, lebih bener. jelas. Lebih jelas takutnya arahnya kan kamu nanti gitu. gini. Makan Iya dong, sih. padahal lagi nggak enak makan, nanti kamu sakit gini. Sebenarnya kan itu posesif juga, tapi mungkin lebih ke itu yang kita pengen posesif Iya, itu. iya, benar. Lebih daripada ngapain sih cuman nggak boleh nganterin doang, cuma segininya banget lah jadi orang gitu. Iya ya. Terus juga ya mungkin tingkat kedewasaan seorang cowok ya mungkin diuji di situ juga sih, karena kan udah kelihatan tuh waktu pacaran waktu SMP, SMA, ya walaupun Sama kuliah. walaupun SMA itu nemu sama orang yang lebih dewasa juga, terus sama pas kuliah, hitungannya waktu kuliah pas bucin itu kan SMA juga. SMA juga sih Ya kan? orangnya, iya Tapi sih. kan nemu juga kan orang-orang kayak gitu. Ya, Ya itu. iya sih. Jadi nggak bisa kalau dibilang ya nggak masuk akal juga sih kalau menurut kakak ya, kalau misalnya diputusin kenapa ya karena orangnya posesif, ya bukan karena posesif, karena Iranya nggak siap diposesifin. Iya benar-benar. Mungkin kalau 2 tahun depan Ira udah siap dan ketemu orang yang posesif, mungkin Ira masih bisa bertahan sampai sekarang. Iya sih. Iya benar-benar. Karena ya gimana ya, kalau pacaran kan pasti kalau udah pacaran terus berantem pasti ngelihatnya itu sisi negatif semua yang dilihat. Iya, yang keluar Ketika ada negatif salah satu semua. orang yang bertahan, pasti dia tuh bertahan karena ngelihat sisi baiknya. Sebaiknya. Ketika yang dipertahankannya itu mau, nggak akan putus. Nah, ketika yang dipertahankannya itu nggak mau, ya karena si orang itu berpikir negatifnya itu udah kelebihan. Jadi mau nggak mau pada saat itu putus. Ya sama aja lah kayak waktu itu ada cowok yang deketin kakak kelas padahal emang nggak sayang-sayang banget. Ya karena emang pikiran negatifnya udah banyak. Padahal kan pada saat itu bisa aja dong merubah. Ya udah sok sekarang jadian tapi besok berubah ya. Kalau emang nanti berubah kan masih bisa bertahan, ya kan? Ya Iya mungkin sih. karena ada orang yang lebih baik, terus itu karena pada saat itu juga karena udah pusing banget. Aduh udahlah pusing lah, nggak mau ngapa-ngapain, emang nggak mau ribet juga kan intinya. iya. Jadi ya udah kita putus. Udah putus aja Ya. ya. Toh kalau emang waktu itu sekarang jadian sama si cowok yang waktu SMA pertama itu, belum tentu dia posesif. Mungkin bisa lebih baik. Oh waktu itu Pak Riza tuh orangnya nggak suka diposesifin, ya nggak suka dilarang-larang. Ya udahlah mungkin sekarang kita bebasin aja. Mungkin sekarang itu kita posesifnya lebih ke hal-hal yang emang lebih baik untuk dia. Iya juga sih sampai. Tapi akhirnya ya pada setelah sama si cowok yang ini yang diputusin karena nggak mau, aku diputusin karena dia nggak mau LDR itu. Main cowok lagi. Aku tuh dapet cowoknya jadi nano-nano banget, kayak di situ ngerasa Jadi tidak sesuai yang diharapkan. iya, maksudnya. Oh. aku yang biasanya kayak maksudnya kayak waktu sama, jadi kayak riwayat aku yang pacarannya agak lama lah gitu kan, Itu berapa tipe-tipenya bulan tuh yang sama waktu yang sama SMA terakhir itu? ini 6 enggak 7 apa 8. Berarti sama aja kayak bucin yang pertama.
Iya, Cuma lebih lama dikit, lebih sebulan lama doang dikit lah. lah, sebulan lebih lah gitu. Cuma story-nya Cuman- mungkin lebih banyak. Iya, dan gak putus karena bosen. Kalau yang kemarin kan karena bosen juga maksudnya masih ada labil bangetnya gitu, sifat-sifat labil SMA gitu. Nah, ketika itu tuh malah setelah sama cowok itu ya, setelah aku kayak udah sakit hati banget dan males nih pacaran kayak gitu, pokoknya udah males aja. Setelah putus sama yang SMA terakhir ini. Iya, yang dia udah keluar kota itu. Nah, itu tuh malah jadi random banget. Malah suka sama cowok yang bener-bener cuek, dingin. Ada cowok waktu itu deketin aku, dia juga sama tuh posesif gitu. Maksudnya kayak baru PDKT terus udah Udah ngatur-ngatur. enggak, udah minta nemenin ke sana, nemenin ke sini, harus begini ya, pokoknya posesif kayak yang waktu SMA itu Yang pertama pertama. kali. Tapi ketika itu aku dideketin sama cowok yang dingin parah, cuek parah, itu kayak malah akunya yang ngejer gitu. Nggak, maksudnya Kayak penasaran cuek tapi aja. ngedeketin sih gimana? Dia tuh ngechat aku, tapi jarang-jarang. Tapi aku tuh kayak malah penasaran sama nih orang. Aku selama sekolah, Jadi waktu itu sukanya karena dia diem. heeh, Oke, terus? dan selama sekolah tuh nggak pernah pacaran sama yang cowok cuek banget, Oke. dingin gitu, sok cool gitu, gak pernah. Kayak sekul-kulnya tuh masih ke aku tuh ngejer, tapi ini kayak aku yang ngejer cowok gitu. Ngejarnya tuh karena penasaran. Karena penasaran gitu, sebenarnya dia apa sih pertama maksudnya dia ngechat aku, sampai akhirnya aku penasaran aja gitu, dia tuh ke aku apa suka, apa cuma emang teman apa gimana gitu, kayak mau tahu Apa aja. cuma nambahin kontak doang? Iya, nambahin list temen gitu kan. Nambahin follower ya kan? Iya bener, itu tuh dari dia tuh kayak pacaran berikutnya tuh lama banget sih, lama banget. Maksudnya kayak ketemu orang random gitu aja, kayak ini posesif banget, out gitu, terus deket banget sama yang kayak dingin dari banget. yang terakhir SMA itu lebih selektif berarti? Iya, gitulah. Kayak yang lebih bener-bener ini begini enggak deh, ini begini enggak deh gitu. Jadi maunya kayak gimana tuh kayak nggak tahu aja, karena udah sama yang posesif, sama yang terus setelah itu kan kayak dia iya aja gitu kan. Gak mau juga kayak gitu sama. Nah, ini baru nemuin lagi kayak apa sih, petualangan baru nih. Ada cowok cuek yang gak jelas gitu ngechat aku mau ngapain gitu, terus kadang-kadang perhatian, kadang-kadang hilang gak ngechat gitu kan. Iya. Itu kan bikin penasaran, dan aku belum pernah sama cowok yang kayak gitu. Oke, terus? Sampai aku Berarti tuh awalnya emang pengen nyoba doang? iya Awalnya? Heeh. Oke, terus? pengen. Terus aku sama siapa ya itu, akhirnya sama orang itu yang aku penasaranin itu nggak jadian, udah gitu aja hilang. Gara-gara ya emang dia cuek banget, gila. Kayak dia emang kayaknya deketin aku bukan karena mau pacaran atau gimana deh. Karena Kayak ada cuman- sesuatu yang emang dibutuhin aja. Mungkin. Ya entah itu mencari informasi, Ah, entah iya, itu ah. dia suka sama teman adik kan, Iya, jadi kayak ah. nyari-nyari kabar. Jadi ngechat tuh kayak seolah-olah ketika kita butuh ya Butuh kita ngechat. aja, iya bener Ketika sih. kita nggak Mungkin butuh, gitu. Ya udah. Bener. Ya mungkin gitu sih. Terus tiba-tiba Berarti aku- emang bukan karena dingin dong? Maksudnya emang pernah main bareng terus dia nongkrong terus diem-dieman gitu nggak? enggak. Enggak. Maksudnya di situ belum pernah main bareng berdua. Iya. Pernahnya kayak nggak sengaja ketemu gitu, dia di kampus. Terus ya dia sama teman-teman, aku sama teman-teman, cuma Maksudnya say hi doang. sempet nanya ke teman-temannya, oh, orang ini gimana sih kok? Iya, Sama sempat cuek- nanya. cuek apa enggak gitu? Iya, terus kata dia ya emang cuek aja, dia mau orangnya kayak gitu. Emang gitu dia mas, suka kayak gitu. Emang gitu dia mah jarang pegang HP. Emang gitu dia mas kalau nggak balesin chat yang nggak penting gitu. Oh, berarti gue nggak penting dong kan gitu. Nggak, maksudnya kan dari kepo-kepo itu kan mungkin lebih pengen tahu story-nya, maksudnya lebih ngepoin ke Instagramnya atau apanya. Orang ini nih dasarnya itu seperti apa? Maksudnya dari Iya. situ kan bisa nyimpulin sendiri gitu. Iya sih, pokoknya emang orangnya tuh kayak cuek banget. Maksudnya sebelum dia klik nih sama cewek ini mau dia deketin, akhirnya ya aku tahu begitu. Sebelum bener-bener kayak cewek ini yang mau aku deketin, ya dia nggak akan kayak ngejer gitu. Jadi dia tuh bakal ngedeketin cewek kalau dianya juga mau. Ngerti gak sih? Gimana sih? Oh, berarti si cowok ini pengen ngedeketin orang yang emang udah jelas-jelas aja. Iya, maksudnya kayak kalau dianya suka sama cewek itu ya bakal dia kayak bales chatnya apa kayak gitu. Tapi kalau enggak gitu. Nah, berarti aku termasuk yang nggak dia pengenin gitu. Atau mungkin karena emang pas lagi chatnya mungkin nggak sesuai sama harapan dianya. Iya mungkin sih, bisa jadi lah, nggak ngerti lah. Pokoknya aku akhirnya tuh baru tahu itu, terus ketika akunya udah biasa aja, ya udahlah gitu. Abis itu aku ketemu lagi tuh sama cowok yang waktu aku pacaran bucin pertama kali, yang kelas 11.
Tapi posisinya dia orang yang udah kerja, dia harus SMA langsung kerja. Kalau aku kan udah SMA oke. kuliah, Tapi seumuran hitungannya. seumuran. Hmm. Sebenarnya sekolahnya seumuran, lulusnya sama, cuma dia tahunnya 98 gitu. Oke. Nah, Sekolah sama tapi dia lebih tua. aku 97, udah aku lebih tua, Oh, dia lebih lebih muda. muda. Tapi angkatan sekolahnya sama. Nah, udah kayak gitu dia kerja kan apa segala macam. Dan Itu bisa kenal dari kenal dari apa ya? Oh, aku kan dulu kalau libur kuliah suka kerja gitu kan. Suka ikut yang part time kayak gitu-gitu. Nah, ya ketemulah di situ. Oke. Dan akhirnya juga ternyata dianya lebay banget. Lebaynya? Jadi ceritanya dulu waktu ketika itu udah tuh aku nyaman-nyaman aja gitu mau dia sampai posesif. Aku berangkat kerja waktu itu jam 5 subuh. Dia mau nganterin aku jam 5 subuh dari rumahnya. Jemput Nggak, maksudnya aku. tingkat kelebayan Nah, cowok awalnya itu dilihat dari situ. enggak, awalnya kan dia biasa aja nih. Maksudnya kayak dia posesif, bukan, dia kayak ngebucin banget ke aku dan akunya masih ya udahlah karena sayang juga kan. Karena sayang, jalanin. Terus akhirnya lebay itu karena waktu itu aku ulang tahun. Tapi dia gak bisa beliin aku kado karena ada something lah di rumahnya gitu. Oke. Karena dia kan bapaknya tuh udah gak kerja gitu. Maksudnya ini nih yang dibilang lebay. Iya. Oke, terus? Terus akhirnya, tapi ini dia yang mutusin aku. Oke. Karena dia ngerasa nggak bisa jadi cowok yang baik. Ketika aku ulang tahun dia kayak nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Oh, lebaynya tuh atas dasar ini. Aku sih anggapnya lebay. Oke, terus? Karena akunya kayak apa sih, aku nggak minta kamu beliin cincin emas ya buat aku gitu kan, nggak ngerti nggak sih? Iya. Terus dia kayak menjudge dirinya kalau dia tuh nggak bisa bahagiain aku karena dia nggak bisa ngasih kado ketika aku ulang tahun, nggak bisa ngasih surprise. Mungkin dia tahu hal itu karena biasanya kayak aku sama segeng aku dia ulang tahun, Kasih kejutan. kita kejutan gitu-gitu nggak sih? Iya. Nah mungkin itu nggak bisa ngelakuin itu ke aku. Mungkin dia pikirnya aku tuh biasa punya tradisi itu sama teman-temannya dan mungkin dia tahu teman-teman aku pun bakal kayak gitu nggak sih ke aku gitu kan. Cuman nggak ngerti kenapa tiba-tiba tuh dia mau minta putus gitu aja. Dan dia tuh kayak yakin mau putus kata aku gitu. Iya yakin karena aku nggak bisa jadi cowok yang baik buat kamu, nggak bisa ngebahagiain kamu, lalalala kayak Berarti gitu. Secara nggak langsung itu kadonya ya. Iya. Oke. Tapi itu Hamin 2 sebelum aku dua. ulang tahun. Nah, setelah Ham plus 1 malam setelah aku ulang tahun aja pokoknya itu dia ngechat aku kayak maaf ya aku baru ngucapin kata dia gitu, bla bla segala macam. Ketika itu dia baru ngungkapin kalau dia mutusin aku karena aku nggak bisa, karena dia nggak bisa ngasih kado aku, nggak bisa ngasih surprise, nggak bisa jadi cowok yang aku mau. Terus aku mikir gak bisa jadi cowok yang aku mau, emang aku pernah minta apa ke dia? Terus dia nggak bisa ngabulin gitu, kayak pokoknya random banget orang, kenapa kali ya gitu. Padahal di situ aku udah kayak yang biasa aja gitu, walaupun dia kerjanya pun nggak yang dengan jabatan apa gitu, enggak, nggak yang biasa gimana-gimana aja. gitu. Dan aku kayak ya udah sih kayak nerima aja gitu, biasa aja. Karena aku juga walaupun dianya kayak mikir namanya orang udah kerja ya pasti kayak mikir nikah gitu, tapi kata aku udah nanti lagi lah, aku masih kuliah, aku ngomong gitu. Terus? Ternyata kayak cuma masalah gitu doang. Terus dia kayak udah deh gitu, gue nggak bisa ngebagiin. Padahal kayak gimana ya, yang namanya kado juga kalau emang dianya niat mau ngasih kado apapun ke aku setelah aku ulang tahun juga bisa dikasih nggak sih? Iya, Ketika pasti dia bisa. udah punya uang misalkan gitu. Tapi ini tuh mutusin gitu, terus akhirnya minta balikan dong. Ih, Minta balikan enggak gara-gara? banget. Karena sebenarnya dia masih sayang, dia cuma kayak nggak mau aja kelihatan kayak aku punya pacar, tapi ketika aku ulang tahun nggak ada apa-apa nih dari pacar gue gitu. Si cowoknya itu merasa seperti itu. Iya, lebay aja nggak sih? Tapi ngomong kan? Ngomong. Akhirnya setelah sehari aku setelah ulang tahun itu, Ngomong kayak gitu. akhirnya dia ngejelasin semuanya sambil VN nangis-nangis apa. Terus dia yang mutusin, dia yang nangis, terus dia yang minta ngajak balikan. Iya, terus? Pokoknya random banget, aku nggak suka yang kayak gitu, kayak udahlah gitu, udah. Oh, itu yang dibilang yang cowok lebaynya. Iya. Nah. Lebay banget, tapi lebay banget nggak sih? Terus pas balikan? Enggak, aku enggakin. Terus Kenapa aku- nggak balikannya? ada cowok yang tiba-tiba ngasih kado ke aku, Oke. terus berlanjut lah itu kayak Ini di hari yang sama berarti? di hari yang sama. Kayak, Ira ngapain? Kayak, itu tuh tadi teman. Jadi Oke. kayak Ira ngapain tiba-tiba ke rumah ngasih kado ini lebay kata aku gitu Iya. kan. Terus kata dia, ya nggak apa-apa ya sekali-kali kita ngasih kado ke Ira bla bla. Nah, Oke. setelah itu udah lanjut chatting apa segala macam. Terus kayak aku Sama cowok yang ngasih kado tiba-tiba ini? iya, Ah. terus kayak aku klik aja nih, oh gini. Padahal maksudnya kayak
kadonya pun gak seberapa, maksudnya kayak itu mulainya dari situ gitu. Kadonya pun ya apa sih gitu. Cuma kayak terus setelah itunya dia kayak nonton yuk gini terus tiba-tiba ada di rumah nggak ada, tiba-tiba ke rumah, ngapain Ira ke rumah, ini tadi kita disuruh ibu kita beli roti bakar nih satu, kita beliin buat Ira lagi apa sih kayak gitu. Jadi kayak akhirnya deket-deket terus akunya makin. Tapi itu nggak dibilang lebay. Enggak, itu karena temen awalnya kan aku sama dia temenan, jadi aku masih ngerasa temen aja gitu. Iya. Jadi kalau sikap dia kayak gini ya udahlah wajar-wajar aja lah. Iya, Gitu. karena dia nganggap aku teman mungkin gitu kan. Terus ya udah. Terus setelah akunya sering chatting sama orang baru itu, makin dia aku nggak ngeladenin si cowok yang mantan aku itu. Yang lebay itu. Iya, lebay banget. Gitu. Terus jadian gak sama yang itunya? Jadian sih. Jadian ujung-ujungnya. Iya. Itu setelah berapa hari ngasih roti bakar? Udah lama lah, kita PDKT-nya lumayan lama. Tapi ya hitungannya kan kenal juga udah lama kan? Iya sih, terus ya kayak chatting terus tiba-tiba Nggak, kayak maksudnya si cowok itu pernah ngomong sebenarnya aku tuh dari dulu suka sama kamu tau. Ada bahasa-bahasa kayak gitu nggak? Ada. Soalnya kan teman Ada, ya kan. Soalnya kalau orang yang tiba-tiba datang kan hitungannya emang nggak kenal. Iya. Ya kan. Jadi kan dia teman. Iya oke. Gimana? Teman. Nah, terus kayak kita tuh jadinya dulu udah zaman SG kan. Nah, aku tuh kayak sering SG sama Instagram dia. maksudnya? Nah, terus aku sering storyin orang itu karena aku pikirnya ya udahlah kita cuma jalan sama teman gitu ya nggak sih. Nah, si mantan aku itu cemburu dan Mantan dikirain yang mana nih? Soalnya banyak nih. Mantan yang mana harus spesifik? itu yang kemarin yang baru putus banget yang yang lebay. lebay. Oke. Nah, yang udah lebay itu lebay. Jadi dia tuh kayak pas dia lihat story aku mungkin kayaknya aku udah sama yang lain. Terus dia ngechat aku, kamu udah punya cowok baru ya Zak, kayak gitu. Gila lu belum kali siapa kayak gitu kan. Ngechatnya di IG. Dia nge-replay gitu. Oke. Nah, Gara-gara update story yang iya sama si itu. temen aku itu. Terus akhirnya jadian lah. Nah, ketika jadian itu ketika PDKT apa jadiannya, pokoknya dia ngungkapin waktu itu dia pernah mau deketin aku, tapi ngelihat aku pulang bareng sama cowok motornya fiction sedangkan motor dia Beat. Oh minder itu kan. Iya. Minder. Aku tuh mikir mantan aku yang pakai motor fiction siapa? Aku tuh mikir kan. Oh, berarti salah paham. Iya, inget aku mikir dulu motor fiction siapa? Oh, ternyata mantan aku yang itu yang pertama kali aku bucin yang anak kelas 11 itu. Oke. Dia motornya fiction. Oh, berarti waktu SMA aku bilang gitu kan. Iya. Iya, Oh, fiction. berarti temen ini temen waktu SMA. Temen deket rumah. Oh, berarti dia itu ngelihat pas dianterin pulang di rumah. Iya mungkin lah, entahlah di mana nggak ngerti aku nanya nggak spesifik sih, yang jelas dia ngomong kayak gitu kan. So motor fiction hitam, aku bilang gitu. Iya warna hitam kata dia gitu. Iya, terus? Gila cuma karena orang yang boncengin aku fiction, Iya, terus cuman- kamu ngerasa Cuma beda metik sama itu doang. iya gila kan. Terus, tapi itu beneran aku bener ngerasain cowok kayak gitu. Oke, terus? Serius iya. Terus akhirnya dia nggak jadi, dia deketin aku, jadi dia deketin yang lain, terus jadian lah lama. Nah, Tapi mungkin bukan karena emang motornya yang dipermasalahin. karena emang timingnya nggak tepat mungkin ya. Karena kan dulu aku juga bucin banget tuh sama yang kelas 11 Ya karena kan. si cowok yang temen ininya tahu kalau yang mau dideketin udah punya pacar. Mungkin sih iya. Kalau emang sekedar motor mah mungkin lebih. Kalau emang orang nyari tahu, oh sini punya cowok nggak? Kalau emang enggak mungkin digas juga mungkin. Iya sih Karena, benar. oh enggak itu emang pacarnya. Ah sudahlah saya punya beat gitu. Tapi lebih enak dibonceng pakai beat sih daripada. Iya sebenarnya ya. Iya kan? Emang sih. Maksudnya kayak setelah itu tuh apa ya? Setelah itu kayak apa sih lebay banget motor doang. Iya maksudnya kayak terus ya zaman namanya juga zaman SMA gitu kan, masih kayak hits orang-orang pakai motor bagus gitu. Berarti itu hanya ini pacar satu komplek ya? Iya. Iya ini satu komplek guys. Komplek. Aduh semoga dia nggak denger. Terus? Terus ya apa? Berarti ngapainnya deket ya? Deket banget, beda 2 gang gitu. Berarti kalau taraweh bareng, jangan taraweh yuk gitu. Kebetulan itu setelah bulan puasa. Sudah bulan puasa, jadi nggak Nggak nyampe puasa, soalnya kita nggak sampai setahun pacarannya deh. Iya kita nggak sampai setahun, kayak cuman 8 paling. Enggak, masih nggak kebayang aja pacaran sama satu komplek anjir gimana ya? Iya emang. Pacaran sama satu komplek. Gila. Heboh aja. Enggak pasti satu RT itu ngeributin nggak sih? Banget. Anaknya bapak ini. Pacaran sama anaknya bapak ini tahu. Iya. Iya benar. Besanannya nanti ini, tendanya dilurusin aja.
nyebrang gitu ya, gila. Iya tahu kayak gitu. Terus ya udah, maksudnya kayak pacaran biasa aja di situ, biasa. Bucinnya masih biasa. Masih ya orang pacaran biasa lah. Nah, dianggapnya kayak waktu SMP. Iya. Cuma di sini tapi di sini kayak beneran sayang aja, orang lama. Ada 7 sampai 8 bulan. Ini pacarnya. Berarti kayak sama waktu sama anak SMA yang terakhir. Iya. Yang kuliah di luar itu. Tapi bisa kuat ya pacar sama tetanggaan sampai lama, hampir iya, setengah tapi tahun malah lebih kita gitu. jarang di rumah pernah, Mak. Maksudnya dia ke rumah aku Nggak, main. maksudnya pas tiba-tiba cowoknya datang ke rumahnya, assalamualaikum, anaknya bapak ini ada apa ya? Nggak, maksudnya kan tiba-tiba ada tetangga main kan? Enggak, cuma kan entah kalau ngasih apa. kalau aku kan kalau di komplek aku, anak-anak seumuran aku tuh kayak emang pada kenal aja. Maksudnya bukan kayak yang nggak kenal, nggak suka main, karena emang dulu-dulunya juga kita kayak main apa gitu. Apalagi Apa orang ini suka tuh dari kecil? Bisa jadi nggak sih? Gak tahu deh kalau itu, sumpah. Gak tahu. Oke, terus. Sumpah gak tahu. Gila. Soalnya lama loh itu pacaran itu, kalau nggak, maksudnya bukan lama sih, tapi dibandingin sama story-story yang udah pacaran itu hitungannya kan setara sama pacarannya waktu bucin terakhir kan hitungannya. Iya. Cuman bucinnya itu nggak seperti waktu sama yang terakhir itu. Iya, kan, biasa aja. Masih biasa aja. Kan? Sumpah. Gila ya, repot banget ya. Aduh. Tapi kalau ribut nyamperin ke rumah berarti. Nah malah orang ini yang aku sukanya itu dia nggak suka tiba-tiba datang ke rumah. Dia kalau mau ke rumah tuh bilang dulu. Bilang dulu. Maksudnya kayak bilang tuh ya udah mau ketemu enggak gitu, mau main enggak, nanti baru dia ke rumah gitu. Cuma aku emang itu nggak kan pernah belum, main ke bukan rumah. proses ribut kan? Nggak, kalau misalnya ribut nih. Sama bilang dulu. Oh, bilang dulu. Atau nggak kalau misalkan kadang kalau Nggak diiyain nggak ke rumah. iya. Terus kalau misalkan aku nyala lagi, posisi aku yang marah. Terus kata dia mau dijelasin nggak? Terus kata akunya, ya sok tinggal jelasin. Aku paling bilang gitu. Sekalian mau langsung atau mau dari chat kayak gitu. Terus aku bilang terserah mau gimana. Yaudah kamu ada di rumah kayak gitu, baru yaudah sini ke rumah gitu. Karena deket banget gitu, nggak sempet dandan, nggak sempet ganti baju, dia udah datang gitu. Terus yang menarik dari yang tetanggaan ini apa? Kayaknya menarik deh di tetanggaan. Soalnya jarang banget anjir orangnya kayak Iya, gitu. iya. Jarang banget satu komplek loh. Soalnya kan kalau orang mau pacaran satu komplek itu bakal mikir-mikir nggak sih? Iya sih sebenarnya. Aku juga awalnya mikir-mikir karena kita PDKT-annya gak terlalu lama. Tapi terus kayak Nggak usah mikirin PDKT mah udah pasti udah lama lah. Iya. Kalau emang ada salah satu yang sukanya ya, pasti udah lama ngerasanya. Terus kan kitanya kayak apa ya? Ya udah sampai akhirnya tuh dia ulang tahun kan. Dia ulang tahun terus aku ngasih kejutan di rumah temennya dia, tapi tetangga aku juga. Kenapa nggak langsung ke rumahnya? Malu gila. Ibunya tuh jutek parah sih kalau menurut aku ya. Tapi kata maksudnya Tapi nggak ada story kayak yang di TV-TV gitu kan? Jadi kayak keluarganya Enggak, musuhan gitu. enggak, cuma Jadi kayak keluarganya bisa damai gara-gara anaknya Kayak- pacaran. Oh, enggak. ibunya tuh kayak tahu, tapi kayaknya nih maksudnya gosip-gosip yang beredar kayaknya si anaknya tuh pacaran sama aku gitu. Tapi kayak nggak pernah berani klarifikasi ke anaknya langsung tuh. Kayak nggak kali cuma temenan kayak gitu Oke. gitulah. Kayak di sini kan banyak gitu, maksudnya karena emang di komplek aku gitu sih, karena yang sepantaran gitu kayak suka suka main gitu. Oke. Makanya yang beda setahun, di bawah setahun gitu kadang ya dihitung masih sepantaran lah kalau di komplek kan gitu. Ya biasa aja gitu. Tapi aku kayak kalau ngeliat ibu itu kayak jutek aja gitu. Tapi kalau ke orang lain aku kayak baik gitu. Oke, terus Aku gak pernah ke rumahnya. juteknya itu maksudnya menyimpulkan, oh jangan Mimiknya emang si jutek. ibu ini nggak suka sama gue nih gitu. Ada pikiran ke situ sih, cuma karena apa ya? Karena terusnya mikir dianya pernah bilang kalau enggak kok ibu nggak tahu kalau kita pacaran, kata dia gitu. Jadi aku mikirnya ya udah Ibu mah sebenarnya baik kok gitu, ada penjelasan kayak gitu juga. Enggak sih, dia nggak gitu orangnya. Dia tuh orangnya lebih kecuek sih sebenarnya, kayak kalau yang menurut dia nggak penting nggak mau dia bahas. Oke. Kayak gitu orangnya. Yang nggak penting nggak akan dijelasin gitu. Terus ya udahlah, terus nah yang itu tuh lucunya gini ya, jadi kan kayak rumah aku terus agak depan rumah dia, terus ada lagi tuh yang sebelah sana, nah itu rumah temannya dia dan temannya aku juga. Nah aku tuh ngasih surprise di situ Oh itu Jadi- rumah base camp untuk nongkrong. ya. Oke. Karena agak pojok gitu kan rumahnya, jadi kayak kalau Rumah yang sering direpotin lah. iya, jadi kan kalau berisik-berisik tuh nggak terlalu kegubris gimana, karena rumahnya agak pojok gitu. Rame lah di situ pokoknya. Ya gitulah, kayak
Ih, random banget sih, kayak kalau sekarang masih main ke situ juga suka diajakin. Diajak gini. Hei, ngapain kesini, mau kasih surprise lagi gitu. Tapi kayak ada rasa canggung gak sih? Seenggaknya sih sampai sekarang temenan. Main tetap bareng. Dan dia juga kan kuliahnya di Bandung dia tuh. Dia kok di Bandung terus Berarti emang ya jarang ketemu juga ya hitungannya. aku kerja di Bandung aja tuh dia kayak lagi di mana gitu, lagi free nggak gitu, ngajak main biasa. Cuma ya ketika main ya gitu dia kayak biasa lah, suka kayak beb kayak gitu. Cuman nggak tahu sih, nggak ada indikasi buat balikan menurut aku ya. Tapi pas putusnya tuh kenapa? Putusnya karena Tidak direstui orang tua? enggak, apa ya? Kayaknya karena dia bosen, dia minta putus. Nggak bosan kenapa? Kita kayaknya tetanggaan deh, kayaknya nggak cocok pacaran deh, udah putus aja apa gimana? Dia tuh karena mikirnya, oh ini yang lucunya bener, dia tuh bilang kalau aku terlalu baik buat dia. Sumpah. Berarti hitungannya sama kayak yang cowok lebay yang mutusin pas nggak bisa ngasih kado nggak sih? Tapi termasuknya ini bukan lebih, ini gak masuk akal aja. Ya, itu juga nggak masuk akal lah. Orang nggak bisa ngasih kado, Iya, dengan tapi itu ngucapin kan- selamat aja itu kan kado. Iya sih, cuman mungkin dia tuh menurut dia tuh apa ya? Kamu tuh terlalu baik. Enggak, maksudnya kamu tuh terlalu baik itu berarti si cowok ini nih tipe-tipe ceweknya tuh mau yang pengennya nggak baik. Ya kan? Ya kan, kita sebagai pendengar pasti berasumsi seperti itu dong. Iya, Ya kan? bener. Apakah kamu itu suka cewek-cewek yang nggak baik? Apakah kamu itu ngodein saya supaya saya nggak baik? Supaya kamu suka atau gimana? Iya sih benar. Kayak dia tuh waktu aku putus ya, aku ingat banget. Aku juga sempet nangis sih kalau nggak salah pas dia kayak ngomong udahan aja gitu. Terus aku langsung bilang kayak, kenapa sih gini-gini? Terus sempet nangis tuh aku. Terus dia bilang, udahlah, kayak kamu tuh juga kamu tuh cewek baik gitu, pasti ada cowok baik juga yang mau sama kamu, nggak kayak aku. Terus kayak sekarang tuh dipikir-pikir kayak, iya ya apa sih gitu. Dia Emang ngomong kayak gue gitu? kenapa? Iya. Kamu tuh cewek baik, pasti ada cowok yang pengen sama kamu juga. Enggak, kalau kita jadi mikirnya seuzonnya nih, takutnya si cowok ini nih sedang melakukan kesalahan yang mungkin kalau emang dikasih tahu sama pacarnya itu nggak mungkin bisa terima. Masa iya sih? Enggak, dengerin dulu. Ketika Iya. si cowok ini sudah melakukan kesalahan dan nggak akan, kalau diceritain bakalan si ceweknya itu nggak akan bisa menerima kesalahan yang sudah kita buat. Jadi dia tuh kayak ngerasa, anjir kayaknya nggak pantas deh buat cewek kita yang sekarang. Kayaknya cewek kita tuh bakal lebih bisa terima dengan orang yang baru. Kayaknya kalau kita diterusin kayaknya kita udah, ya hitungannya pada saat dia melakukan kesalahan berarti kan hitungannya cowok-cowok bangsat kan. Iya. Ketika diterusin lebih dari bangsat berarti. Karena sudah melakukan kesalahan tapi nggak bilang. Kalaupun emang bilang kan ada ya seenggaknya 50% lah. Iya. Dimaafin atau enggak. Karena pacarannya nggak sebentar dong, nggak cuma 2 minggu atau Iya, 2 hari ya ya, kan. Karena pertimbangan untuk dimaafkannya itu ya maksudnya ya udahlah, kalau kesalahan kayak gini mah kalaupun emang kamu bakal berubah ya udah kita terusin aja. Pasti ada mikir kayak gitu dong, Iya, karena emang udah lama. Iya. Karena emang ini sudah melakukan mungkin kesalahannya besar dan menurut dia itu tidak bisa dimaafkan. Jadi dia tuh kayak beranggapan, ah ya udah deh, kita kayaknya nggak pantas gitu tuh. Entah itu kesalahannya apa ya. Iya ya. Iya gak sih? Kok aku baru kepikiran ya sekarang. Jadi pengen serius. Iya iya. Iya kan? Iya nggak coba. Tapi kok serem banget sih, maksudnya kayak Enggak, kalau misalnya dianalogin, kita enggak, maksudnya kita memposisikan kita itu sebagai cowok itu. ya. Ketika kita ngomong kayak gitu, di belakangnya tuh kita lagi ngapain? Gak mungkin lagi biasa, maksudnya lagi makan mie nih enak-enak. Bosan deh. Kayaknya harus cari cewek baru deh. Kan gak mungkin. Iya Gak mungkin, juga ya. gak ada kan Indomie rasa mantan, gak ada. Iya sih. Iya kan? Pasti ada nih. Apa harus kita tanyakan sekarang? Jangan. Semoga nggak denger ya guys, pura-pura lupa aja. Enggak, maksudnya Iya ya. iya, karena apa ya? Karena kita nggak dengar dan kita tidak merasa, tidak ada di Posisi itu. posisi itu. Jadi kita langsung berasumsi dong. Berasumsi, ya, Ya benar. kayak misalnya waktu pas anak SMA itu mutusin, ya mungkin aja nggak sih ada sesuatu yang bisa menyenangkan dia di sana. Iya. Ya kan, bisa benar-benar. aja kan. Iya sih. Ya karena emang cowok-cowok bangsat yang menutupi kesalahan itu dengan seperti itu kan tidak terlihat bangsat. Ya kan? Iya juga sih. Ini mah kalau menurut kakak mah ini cuma sekedar seni untuk berbicara aja. Aduh. Iya gak sih? Iya sih. Karena emang mulutnya itu pinter berinteraktif terhadap seseorang, apalagi yang mungkin menurut anggapan dia itu emang udah sayang banget, kayaknya ini mah gampang lah diginiin lah, Iya ya. bakal percaya aja. Itu tuh kayak apa ya? Aku tuh kalau nggak salah sekitar jalan 7 bulanan sama dia itu putus tuh ada 2-3 kali.
Pas pacaran sama orang itu, sama ini nih. sama tangga ini. Dia tuh kayak pertama. Coba dibedah alasan-alasannya dibedah. Biar kita bisa meyakinkan. Ya nggak sih? Iya, Putus pertama kali tuh dia tuh kayak cuma bercanda gitu. Oh, ngeprank Tapi gitu. putus kayak terus saya gak kontekan, tiba-tiba ngontek lagi, terus bercanda-bercanda di chat, di line. Kita masih pacaran gak sih gitu? Terus kayak balikan aja yuk. Apa sih Ira? Kan aku pasti jawab gitu ya. Apa sih Ira? Terus kata dianya, serius mau nggak nih balikan sebelum berubah pikiran? Stres gak sih? Kayak Nah ini nih asumsi barunya nih. Ketika sedang melakukan seperti itu, berarti kan dia sedang merasakan sedang di posisi yang lebih indah ketika pada saat itu. Kita lebih indah sekarang nih, udah putusin lagi lah. Pas nggak indah lagi, ngechat lagi tuh. Balikan yuk, kalau enggak ya udah nih gimana nih gitu tuh. iya sih. Tapi kalau kata aku ya ketika dia minta balikan itu dia tuh kayak lagi kangen aja gak sih? Bisa jadi. Iya. Kalau itu bisa jadi, ini udah mulai terdistract nih. Kayak lagi kangen terus dia minta balikin. Kacau aja ya Allah. Astagfirullah. Ini kan dia kan minta balikan nih, terus sehari itu dia minta balikan sore. Terus besok sorenya dia langsung ngajakin main. Jadi aku pikir kayak dia kayak cuma kangen doang deh, tapi mau ketemu, masa ketemu sama mantan. Ya kan ya sih? Kangen mantan ya. Masa gak kangen mantan kan berarti kan terus dia ngajak main, udah main kayak waktu kita pacaran biasa. Iya, oke. Ya, entah nonton lah, entah makan lah apa. Tapi itu lama terus akhirnya dia mutusin lagi kan. Terus akhirnya aku bilang gini, mutusin lagi tuh berarti udah jadian dong. iya, Udah ngomong jadian. udah balikan nih. Ya. Terus akhirnya aku bilang, apa sih putus ntar juga minta balikan lagi kan. Jadi aku bilang gitu kan, nanti minta balikan. Terus kata dia GR banget, kata dia gitu. Terus balikan. Iya besoknya tuh balikan lagi. Terus kata dia, kemarin aku tuh bercanda beb, sebenarnya nggak mau putus tapi kamunya ngeiyain. Kan perasaan aku bilang nanti minta balikan lagi gitu. Iya berarti kan kamu mau putus, kata dia gitu. Oh udah tuh balikan lagi. Nah baru tuh yang terakhir itu. Jadi aku tuh kayak awalnya ya pas udah bener-bener putus aku mikir kayaknya dia tuh kayak gini sama aku karena aku tuh orangnya flat aja ketika dia mainin lah, tanda kutip mainin. Maksudnya kayak dia minta putus, setelah putus dia minta balikan, gue mau, dia putus lagi terus balikan lagi, gue mau juga gitu. Itu udah 3 kali berarti? Iya, nah putus yang ketiga itu baru bener-bener putus. Jadi kayak mungkin dia mikir ya udahlah, kayak kasihan banget gitu anak orang dimainin, ya nggak sih? Iya mungkin Terus itu akhirnya, dilihat dari sisi baiknya ya. Iya terus kayak ya udahlah, dia tuh kayak gue putusin kayak ya aja sampai dianya galau. Kadang kan aku juga iseng-iseng story galau segala macam. Nggak, tapi aneh juga sih kalau misalnya dilihat dari posisi baiknya nih ya, kalau misalnya bilang putus itu cuma sekedar ngetes, berarti kan itu ngetes dong. Iya. Si cowoknya ngetes apakah si ceweknya ini serius apa enggak. Iya. Kalau misalnya si cowoknya itu ngetes, kalau dalam suatu hubungan bilang putus tuh bukan ngetes. Sok sepakat gak? Iya sih itu. Ya iya kan? sih. Bilang putus tuh bukan cara ngetes. Bukan cara ngetes sosok pacarnya lah ibaratnya. Iya sih, tapi Ya, banyak kan. Banyaknya? Maksudnya banyak juga orang yang kayak gitu, kayak mau liatnya serius apa enggak, diputusin mau atau enggak. Serius gitu. apa enggak? Dengan kita nggak ngubungin 2 hari aja kayaknya udah bisa ngetes nggak sih? Oh Iya, ya, dengan dia sebenarnya nyariin aja tuh iya. udah bisa. Oh mungkin si cewek ini kangen sama kita, berarti si cewek ini serius nih sama kita. Entah serius apa enggaknya, yang setidaknya pada saat itu dia bisa menyimpulkan orang ini masih sayang. Iya. Ya kan? Kalau misalnya bilang putus, ya sama aja kayak bilang cerai, kan nggak boleh. Iya sebenarnya. Iya, kalau bilang cerai kan itu udah ada hukumnya ya. Udah Kalau iya. misalnya ada Putus kan enggak ya, ini ini. mah etika secara Etika pacaran. berpacaran. Jadi ingat etika bisnis. Iya. Berarti kan ya bisa disimpulkan berarti dia sesosok orang ketika pacaran yang tidak beretika. Iya sih. Kalau bisa untuk jadi. ngetes, ya sama aja kayak ngetes. Cewek kita nggak ngehubungin nih, mau ngetes dia tuh sama cowok lain apa enggak? Chat sama Iya cowok lain enggak iya, gitu chat kan. sama cowok lain enggak atau apa. Ya itu kan bisa dites secara yang lebih bijak lah. Entah apa kek. Masa nggak kreatif sih, tangga aja. Tetangga masa gitu. Iya. Entah nyuruh main Iya. temennya ke rumah kek. Nanti kan di situ kan timbul pertanyaan, ih cewek ini siapa? Nah dari situ kan bisa bilang, oh si orang ini nyari ini, nanya ini, nanti Iya kasih iya ada penjelasan. itunya lah gitu. Iya ya. Iya cuma gitu sih, maksudnya kayak aku tuh baru banget ngalamin sama dia yang kayak diputusin iya, balikan iya, diputusin lagi, balikan Berarti lagi. semenjak putus sama anak SMA yang tadi itu bego jadi banget. tingkat kelabilan waktu SMA-nya baik lagi ya. Iya, Jadi lebih- benar-benar. Jadi lebih labil, jadi lebih selektif, jadi pengen, jadi kayak seolah-olah berpikir
ada nggak ya nanti kedepannya kita ketemu sama cowok yang kayak gini lagi atau lebih dari ini? Iya nggak sih? Lebih iya. Iya. Karena emang dia itu yang terakhir yang ngebuat kita lebih bahagia di saat itu. Iya benar kayak gitu. Iya juga ya. Benar.